Fadil Katalino Bajuramin Kasaruka Basengat Gajubata. Bertemu lagi dengan saya untuk pertemuan ketujuh mata kuliah membaca etnografi. Nah, kali ini mungkin saya tidak menjelaskan panjang lebar dengan seperti biasanya, tapi kali ini saya akan coba untuk membacakan salah satu buku dari salah satu bagian kecil sekali dari bukunya Clifford Geertz yang merupakan terjemahan dari Interpretation of Culture yang bagian ketiga. Jadi di sini di bukunya berjudul Kebudayaan dan Agama. Nah, di bab terakhir itu ada bab 3 kalau tidak salah. Di bab terakhirnya ada yang berjudul Ritual Pemakaman. Nah, di sana ada salah satu penuturan etnografis yang menurut saya sangat-sangat menarik karena disajikan dengan model atau dengan gaya drama sosial, dan di sana nampak padat sekali analisis deskriptif bagaimana Clifford Geertz langsung menginterpretasikan kejadian yang dia alami pada saat partisipasi observasi di upacara pemakamannya Paijan. Oke, langsung saja disimak, dan ini maaf durasinya cukup panjang, 37 menit kurang lebih untuk narasi yang saya ceritakan. Oke, silahkan disimak dan Clifford Geertz, Kebudayaan dan Agama, diterjemahkan oleh Romo Budi Susanto SC. Halaman 84, Pemakaman. Suasana hati sebuah pemakaman di Jawa bukanlah duka cita yang histeris, tangisan terisak-isak yang tak terbendung, atau malah tangisan sedih secara resmi untuk mengantar almarhum. Pemakaman orang Jawa lebih merupakan sebuah pelepasan jenazah dengan tenang, tidak demonstratif dan hampir lesu. Sebuah pelepasan jenazah yang diritualisasikan dengan singkat. Air mata tidak disukai dan tidak dimunculkan. Yang diusahakan adalah melakukan tugas-tugas, tidak terlalu terkungkung dalam rasa sedih yang berlarut-larut. Kesibukan yang sangat-sangat detail dari pemakaman, hubungan sosial formal, penuh tata krama dengan para tetangga yang ditekankan dalam segala seginya. Rangkaian selamatan-selamatan untuk mengenang yang terbentang dalam jangka waktu yang hampir 3 tahun adalah seluruh momentum sistem ritual orang Jawa yang kiranya mengelakkan seseorang dari duka cita tanpa gangguan emosional yang hebat. Bagi orang yang berduka cita, ritus pemakaman dan setelah pemakaman dikatakan menimbulkan rasa ikhlas, semacam keadaan tanpa afeksi yang dikendaki. Sebuah keadaan lepas, bebas, dan statis yang tidak peduli. Bagi kelompok para tetangganya, kegiatan itu menimbulkan rukun, keselarasan bersama. Upacara yang dilangsungkan itu pada hakikatnya adalah versi lain dari selamatan yang diadaptasi dengan tuntutan-tuntutan khusus penguburan. Ketika berita kematian disiarkan ke seluruh wilayah itu, setiap orang dalam desa itu harus meninggalkan apa yang sedang ia kerjakan dan pergi ke rumah duka. Para perempuan membawa berpiring-piring nasi yang dimasak untuk selamatan. Para lelaki mulai memotong kayu untuk nisan dan menggali kubur. Segera Modin tiba dan mulai memimpin kegiatan-kegiatan tersebut.
Jenazah itu dimandikan dengan air yang telah dipersiapkan dengan upacara oleh para sanak keluarga yang tetap dengan tabah, memegang badan jenazah itu pada pangkuan mereka untuk memperlihatkan rasa kasih mereka pada almarhum dan juga pengendalian diri mereka. Kemudian jenazah dibungkus dengan kafan. Kurang lebih selusin santri di bawah pimpinan Mutin itu berdoa dengan mengaji dalam bahasa Arab di atas badan jenazah itu selama 5-10 menit. Setelah jenazah itu dibawa, di tengah-tengah berbagai tindakan ritual dalam sebuah iring-iringan upacara ke pekuburan tempat jenazah itu dikebumikan dengan cara-cara yang sudah digariskan. Muhdin itu membacakan sebuah pidato di tepi makam untuk almarhum, mengingatkannya akan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim yang takwa, dan upacara pemakaman selesai. Biasanya hanya 2 atau 3 jam saja setelah kematian. Upacara pemakaman yang layak diteruskan dengan selamatan-selamatan pengenangan di rumah kediaman mereka yang berduka cita pada 3, 7, 40, dan 100 hari setelah kematian. Pada hari ulang tahun pertama dan kedua dari kematian itu, dan akhirnya pada ke-1000 hari bila jenazah itu dianggap telah menjadi tanah dan jurang antara orang hidup dan orang mati sudah menjadi mutlak. Itulah pola ritual yang dilangsungkan ketika Paijan meninggal. Segera setelah fajar merekah, kematian terjadi pagi-pagi benar. Karman pamannya mengirim sebuah telegram kepada kedua orang tua anak itu di dekat kota, memberitahu mereka dengan cara khas Jawa bahwa anaknya sakit. Cara yang berbelit-belit ini dimaksudkan untuk memperhalus dampak kematian dengan membiarkan mereka menyadari secara pelan-pelan. Orang Jawa merasa gangguan emosional muncul tidak dari beratnya kekecewaan, melainkan dari kemendadakan yang datang, yang pada taraf ini terkejut karena tidak mempersiapkannya. Ditakutkan adanya kejutan. Bukanlah penderitaan itu sendiri. Selanjutnya, dengan harapan bahwa kedua orang tuanya akan tiba dalam beberapa jam saja, Karman meminta Muhdin itu untuk memulai upacara. Hal ini dilakukan dengan teori bahwa menjelang kedua orang tuanya tiba, tinggal sedikit hal yang perlu dikerjakan, kecuali mengebumikan jenazah tersebut. Dan mereka dengan demikian sekali lagi akan terhindar dari tekanan yang tidak perlu. Menjelang pukul 10 paling lama, upacara akan selesai seluruhnya. Sebuah kejadian yang menyedihkan, namun suatu kejadian yang secara ritual sunyi. Akan tetapi pada saat Muhdin itu, sepertinya kemudian diceritakan pada saya, tiba di rumah Karman dan melihat poster yang memperlihatkan simbol-simbol politis Permai, salah satu partai yang disamarkan. Ia mengatakan pada Karman bahwa ia tidak bisa melangsungkan upacara itu. Selain itu, Karman termasuk dalam agama lain, dan ia, Muhdin itu, tak tahu upacara pemakaman yang betul untuknya. Yang ia ketahui adalah Islam. Saya tidak mau menyinggung agama Anda, katanya dengan soleh. Sebaliknya, saya sepenuhnya menghormatinya karena tak ada intoleransi dalam Islam. Tetapi saya tak tahu upacara Anda. Orang-orang Kristen mempunyai upacara mereka sendiri dan petugas mereka sendiri atau pastor setempat. Tetapi apa yang dimiliki Permai? Apa mereka membakar jenazah? Atau apa? Ini merupakan sebuah sindiran tersembunyi tentang praktik-praktik pemakaman Hindu. Jelas Muhdin itu sangat senang akan kesempatan ini karena dia merasa superior. Karman, kata Muhdin itu pada saya, agak bingung atas semua ini dan tentu terkejut. Karena walaupun ia adalah anggota Permai yang aktif, ia agaknya adalah seorang anggota yang kurang berpengetahuan. Jelas tak pernah terjadi padanya bahwa agitasi pemakaman anti-muslim dari partai itu tak pernah tampak sebagai sebuah masalah yang konkret.
atau bahwa Modin itu sebenarnya akan menolak untuk melangsungkan upacara. Karman sebenarnya bukanlah seseorang tetangga yang buruk. Demikian kesimpulan Modin itu. Ia hanyalah korban penipuan para pemimpinnya. Paling tidak seperti itu pendapat Pak Modin. Setelah meninggalkan Karman yang sekarang menjadi sangat gelisah, Modin itu langsung pergi ke pejabat kelurahan untuk menanyakan apakah ia telah bertindak dengan benar. Pejabat itu secara moral terpaksa mengatakan bahwa ia telah bertindak benar. Dan dengan demikian mendorong Modin itu pulang ke rumah untuk menjumpai Karman dan polisi desa. Kepada polisi itu, Karman telah pergi dengan kecewa. Karena menunggu tak juga tiba. Polisi itu seorang rekan pribadi Karman memberitahu Modin itu bahwa menurut adat kebiasaan waktu yang genting, ia diharapkan dapat memakamkan setiap orang dengan sikap tidak memihak dan tidak menjadi soal apakah itu kebetulan saja atau setuju dengan politik mereka. Tetapi Modin itu yang sekarang telah didukung oleh pejabat kelurahan menegaskan bahwa hal itu tidak lagi merupakan tanggung jawabnya. Akan tetapi sarannya apabila merupakan tanggung jawabnya, Karman mau. Ia bisa pergi ke kantor kepala desa dan menandatangani sebuah pernyataan publik dicap dengan cap pemerintah dan juga ditandatangani oleh kepala desa dengan dihadiri 2 orang saksi yang menyatakan bahwa ia adalah betul seorang muslim dan bahwa ia menginginkan Modin memakamkan anak itu menurut adat kebiasaan Islam. Dengan saran bahwa ia secara resmi meninggalkan kepercayaan religiusnya, Karman meledak marah dan membuat keributan di rumah itu. Tingkah lakunya yang tidak biasa bagi orang Jawa. Tak lama kemudian, ia tiba di rumah lagi, kehilangan akal mengenai apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ia menenangkan kecemasannya sampai kabar kematian anak itu tersiar dan seluruh tetangga berkumpul untuk upacara itu. Seperti kebanyakan kampung di kota Mojokerto, sebuah kota samaran. Kampung tempat saya tinggal terdiri dari baik pihak santri yang saleh maupun abangan yang bersemangat dan juga sejumlah pengikut yang kurang bersemangat dari kedua belah pihak itu. Tercampur bersama secara kurang lebih ya acak. Di kota, orang-orang dipaksa hidup di tempat mereka dapat hidup dan mengambil apa saja yang mereka temukan untuk para tetangganya. Berlainan dengan wilayah-wilayah pedesaan tempat seluruh ketetanggaan bahwa seluruh desa masih cenderung hampir sepenuhnya diwarnai para abangan ataupun santri. Sebagian terbesar para santri di kampung adalah anggota-anggota masyumi dan kebanyakan abangan adalah para pengikut permai. Dan dalam kehidupan sehari-hari interaksi sosial di antara kedua kelompok itu sangat-sangat minim. Para abangan yang sebagian adalah para tukang rendahan atau pekerja tangan setiap petang berkumpul di warung kopi Karman yang letaknya, maksudnya warung kopi Pak Karman yang letaknya di pinggir jalan untuk ngobrol santai di senja hari yang merupakan ciri khas kehidupan kota kecil dan desa di Jawa. Para santri sebagian besar adalah penjahit, pedagang, dan para pemilik toko. Biasanya berkumpul di salah satu toko santri untuk maksud yang sama. Akan tapi di samping kurangnya ikatan-ikatan sosial yang erat ini, kenyataan kesatuan wilayah pada upacara pemakaman ini masih dirasakan oleh kedua kelompok tersebut sebagai sebuah tugas yang tak dapat dielakkan. Dari setiap semua ritus orang Jawa, pemakaman barangkali mengandung kewajiban yang paling besar bagi para hadirin. Setiap orang yang tinggal di dalam suatu radius tertentu dari rumah duka diharapkan menghadiri upacara itu dan pada kesempatan ini setiap orang menghadirinya. Dengan latar belakang ini tidaklah mengejutkan pada saat saya tiba di rumah Karman sekitar pukul 8, saya menemukan 2 baris orang yang cemberut duduk jongkok dengan rasa tidak suka di kedua sisi halaman. Sekelompok perempuan yang duduk sambil berbisik-bisik bermalas-malasan di dalam rumah itu dekat jenazah yang masih berpakaian. Dan sebuah suasana keraguan dan
ketidakenaan sebagai ganti kesibukan persiapan selamatan yang biasanya tenang, memandikan jenazah, dan salaman dengan para tamu. Orang-orang abangan mengelompok di dekat rumah itu, tempat Karman meruduk. Membelalak kosong ke dalam ruangan dan tempat Sujoko dan Sastro, pimpinan kota dan sekretaris Permai, satu-satunya hadirin dari luar penduduk kampung itu, duduk di atas kursi menatap kabur keluar ruangan. Orang-orang santri berkerumun bersama di bawah bayangan sebatang pohon aren sekitar 30 yard jauhnya, saling mengobrolkan apa-apa saja yang menjadi masalah yang ada. Adegan yang nyaris tanpa gerakan itu menyebabkan sebuah kondisi istirahat yang tidak diharapkan dalam suatu drama yang biasa, seperti kalau sebuah film berhenti di tengah pertunjukan. Setelah setengah jam atau lebih, beberapa orang abangan mulai memotong kayu dengan setengah hati untuk membuat nisan, dan beberapa perempuan mulai menyusun rangkaian bunga persembahan daripada tidak melakukan apa-apa. Tapi jelaslah bahwa ritus itu berhenti dan tak seorang pun tahu apa yang harus dilakukan berikutnya. Ketegangan perlahan-lahan muncul. Orang-orang dengan gelisah memperhatikan matahari naik semakin tinggi ke langit dan menatap Karman yang nampak tetap tenang. Pergunjingan tentang soal-soal yang disesalkan itu mulai muncul. Segala sesuatu yang ada pada hari ini adalah suatu masalah politis. Seorang lelaki tua yang tradisionalistis yang berumur kira-kira 80 tahun menggerutu pada saya. Anda bahkan bagaimana tak bisa mati karena kematian menjadi masalah politis. Ya. Akhirnya sekitar pukul 9:30 pagi, seorang penjahit santri muda yang bernama Abu memutuskan untuk mencoba mengusahakan sesuatu dalam situasi itu sebelum menjadi lebih buruk sama sekali. Ia berdiri dan memberi isyarat pada Karman, tindakan instrumental yang serius yang pertama sepanjang pagi ini. Karman bangkit dari renungannya, menjumpai orang itu untuk berbicara dengannya. Abu menduduki sebuah posisi yang agak khusus dalam kampung itu. Walaupun ia adalah seorang santri yang soleh dan seorang anggota masyum yang setia, ia memiliki lebih banyak kontak dengan kelompok Permai karena kios jahitnya terletak langsung di belakang warung kopi Karman. Walaupun Abu menjalankan mesin jahitnya pada malam dan siang hari, tentu bukanlah seorang anggota kelompok Permai ini. Dia seringkali mengobrol dengan mereka di bangku kerjanya sekitar 20 kaki jauhnya. Benar, sejumlah ketegangan tertentu ada di antara dia dan orang-orang Permai mengenai soal-soal yang religius. Sekali waktu ketika saya sedang menyelidiki kepercayaan eskatologis mereka secara sarkastis menunjukkan saya pada Abu. Mereka mengatakan ia orang yang berpengalaman dan mereka mengejek seorang yang sangat belak-belakan mengenai apa yang mereka anggap sebagai teori-teori Islam yang menggelikan tentang kehidupan setelah kematian. Bagaimanapun juga, ia memiliki sebuah ikatan sosial dengan mereka. Barangkali masuk akal lah bahwa ia menjadi satu-satunya orang yang mencoba memecahkan kebekuan tersebut. Sudah hampir siang, kata Abu. Keadaan tak dapat lagi terus begini. Ia mengusulkan bahwa ia mengirim Umar, salah seorang santri lain, untuk melihat apakah Mudin itu sekarang dapat dibujuk untuk datang. Barangkali keadaannya sudah berubah sekarang. Sementara itu, ia dapat memandikan dan membungkus jenazah sendiri. Karman menjawab bahwa ia akan memikirkannya dulu dan kembali ke sisi lain dari halaman itu untuk berunding dengan kedua pemimpin Permai. Setelah beberapa menit mengangguk-angguk dengan penuh semangat, Karman kembali dan dengan bersahaya berkata, "Baiklah." Dengan cara itu, "Saya tahu bagaimana perasaan Anda," kata Abu.
Saya hanya akan melakukan apa yang sama sekali perlu dan tidak mencampuri urusan Islam sedapat mungkin. Ia mengumpulkan orang-orang santri bersama dan mereka masuk ke dalam rumah itu. Persyaratan pertama adalah melucuti jenazah itu yang masih berbaring di atas lantai karena tak seorang pun bisa membawanya. Tapi sekarang itu badannya sudah kaku sehingga perlu memotong pakaiannya dengan sebilah pisau. Sebuah prosedur yang tidak biasanya yang akan mengganggu setiap orang, khususnya para perempuan yang berderet di sekitar jenazah itu. Orang-orang santri itu akhirnya membawa keluar jenazah tersebut dan mendirikan sekat untuk memandikannya. Abu meminta pada sesukarelawan untuk memandikannya. Ia memperingatkan mereka bahwa Allah akan menganggap tindakan itu sebagai perbuatan baik. Tetapi para sanak kerabat yang biasa diharapkan akan melaksanakan tugas ini sekarang begitu dalam terguncang dan bingung sehingga mereka tidak dapat melangkah anaknya itu dengan cara yang biasanya. Ada masa tunggu lain sementara orang-orang memandang satu sama lain tanpa harapan. Akhirnya Pak Suro, seorang anggota kelompok Karman tapi bukan sanak keluarga, meletakkan anak itu di atas pangkuannya. Walaupun jelas ia sedikit takut dan membisikkan ucapan mohon perlindungan. Salah satu alasan orang Jawa membuat adat kebiasaan pemakaman secara cepat-cepat adalah bahwa berbahayalah membiarkan roh almarhum melayang-layang di sekitar rumah. Akan tetapi sebelum dapat mulai memandikan jenazah, seseorang mengajukan pertanyaan mengenai apakah satu orang cukup. Bukankah ini biasanya 3 orang? Tak seorang pun dapat menjawab dengan sangat pasti, termasuk Abu. Beberapa berpikir bahwa meskipun biasanya 3 orang, hal ini tidak wajib dilakukan, dan beberapa berpikir 3 adalah jumlah yang diperlukan. Setelah sekitar 10 menit diskusi penuh keresahan, seorang kemenakan laki-laki dari anak itu dan seorang tukang kayu yang tidak punya hubungan saudara dengannya mulai memberanikan diri untuk bergabung dengan Pak Suro. Abu yang berusaha memainkan peranan Modin sedapat mungkin memercikkan beberapa percik air pada jenazah itu. Kemudian dimandikan secara agak sembrono dan dalam air yang tidak disucikan. Akan tetapi ketika itu semua selesai, prosedur itu macet lagi. Karena tak seorang pun sungguh tahu bagaimana merangkai kapas-kapas yang di bawah hukum muslim harus disumbatkan ke dalam lubang-lubang badan. Istri Karman, saudari dari Lutfu almarhum, jelas tak dapat berbuat apa-apa lagi karena ia meraung-raung keras tak terkendali. Satu-satunya contoh yang saya saksikan di antara lusinan upacara pemakaman orang Jawa yang saya hadiri. Setiap orang lalu bingung karena perkembangan ini. Dan kebanyakan perempuan kampung itu kebingungan tapi tidak dapat berbuat apa-apa untuk menghiburnya. Kebanyakan laki-laki tetap tinggal duduk di halaman, di luar dengan tenang dan tidak ekspresif. Namun rasa itu tidak enak dan memalukan. Hal yang sudah nampak sejak awal berubah menjadi sebuah keputusasaan yang menakutkan. Tidak baik baginya menangis dengan cara seperti itu, kata beberapa lelaki kepada saya. Itu tidak layak. Pada saat Modin tiba juga akhirnya. Akan tetapi ia masih tak berubah. Selanjutnya ia memperingatkan Abu bahwa ia sedang menerima hukuman abadi dengan perbuatan-perbuatan itu. Kau harus menjawab kepada Allah pada hari kiamat nanti, katanya. Jika kau membuat kesalahan di dalam upacara, itu akan menjadi tanggung jawabmu. Bagi seorang muslim, pemakaman adalah soal yang serius dan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum oleh seseorang yang memang tahu hukum, tidak menurut keinginan perorangan. Ia menyarankan kepada Sujoko dan Sastro, para pemimpin Permai, bahwa mereka yang harus mengambil alih upacara pemakaman, karena sebagai cendekiawan partai, mereka harus pasti tahu adat kebiasaan pemakaman macam apa yang dianut oleh Permai.
Kedua pemimpin itu yang belum beranjak dari kursi mereka memperhatikan ini saat setiap orang mengamati dengan harap-harap cemas. Namun mereka akhirnya menolak. Dengan merasa tersinggung, mereka mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh tidak tahu bagaimana melangsungkan upacara itu. Mudin itu mengangkat bahu dan pergi. Salah seorang yang berdiri berdekatan seorang rekan Karman lalu mengusulkan bahwa mereka membawa saja keluar jenazah itu untuk menguburkannya dan melupakan semua upacara itu. Sangat berbahayalah membiarkan semua ini lebih lama lagi. Saya tidak tahu apakah usulan yang sangat cemerlang ini akan diikuti, karena pada saat itu ibu dan ayah anak yang mati itu mulai memasuki kampung itu. Dia mulai datang. Mereka tampak sangat tenang. Mereka tidak sadar akan kematian itu, karena ayahnya kemudian memberitahu saya ia telah begitu curiga pada waktu ia menerima telegram. Ia dan istrinya telah mempersiapkan diri untuk keadaan yang paling buruk dan kurang lebih merasa pasrah menjelang saat mereka sampai. Ketika mereka mendekati kampung dan melihat seluruh tetangga berkumpul, mereka tahu bahwa ada ketakutan mereka yang beralasan. Sewaktu istri Karman yang tangisannya sedikit mereda melihat ibu dan anak itu sampai ke halaman, ia lari kepada dia dan diharapkan menghiburnya, dan dengan suatu jeritan menyerbu memeluk saudarinya. Sejenak kemudian kedua perempuan itu larut ke dalam jeritan histeris yang keras, dan banyak orang mengerumuni dan memisahkan mereka, mengajak mereka ke rumah yang menempati sisi yang berlawanan dengan kampung itu. Raungan mereka berkelanjutan dengan suara volume yang tetap tinggi, dan komentar-komentar penuh kecemasan bermunculan untuk mempengaruhi apa yang seharusnya mereka lakukan dengan pemakaman yang salah tersebut. Sebelum roh anak itu merasuki seseorang, akan tetapi ibunya sekarang mendesak untuk melihat tubuh anak itu sebelum dibungkus. Ayahnya pada mulanya melarangnya dengan marah dan memerintahkan untuk berhenti menangis. Tak tahukah ia bahwa tingkah laku semacam itu menggelapkan lorong anak itu menuju dunia lain. Akan tetapi perempuan itu bertahan, dan lalu mereka membawanya dengan tertatih-tatih ke tempat jenazah tergeletak di rumah Karman. Para perempuan mencoba untuk menjaganya agar tidak terlalu dekat. Namun ia melerai dan mulai menciumi anak itu di sekitar alat kelaminnya. Ia renggut dengan agak segera oleh suaminya dan para perempuan itu, walaupun ia menjerit sehingga ia belum selesai. Dan mereka menariknya ke kamar belakang ke tempat itu ketika semuanya mereda dan nampak menjadi linglung. Sesaat kemudian, jenazah itu selesai dibungkus. Modin cukup ramah menunjukkan di mana kapas-kapas itu diletakkan. Perempuan itu sama sekali kehilangan arah dan mulai berjalan ke sekeliling halaman menyalami setiap orang dengan tangannya. Semua orang menjadi asing baginya dan berkata, "Ampunilah kesalahan-kesalahan saya, ampunilah kesalahan-kesalahan saya." Lagi, ia dikendalikan dengan paksa. Orang-orang berkata, "Tenangkanlah dirimu, ingatlah anak-anakmu yang lain. Apa kamu mau mereka mengikuti anakmu ke liang kubur?" Mayat itu sekarang terbungkus dan saran-saran baru dilaksanakan sehingga jenazah segera diangkat ke pemakaman. Pada saat inilah Abu mendekati ayah anak itu yang jelas-jelas ia rasakan sekarang menggantikan Karman sebagai orang yang secara sah bertanggung jawab atas apa yang sedang berlangsung. Abu menjelaskan bahwa Modin itu adalah petugas pemerintah, tidak merasa bebas untuk mendekati ayah anak itu sendiri. Namun ia kiranya tahu bagaimana yang ia harapkan untuk memakamkan anak itu dengan cara Islam atau apa. Ayah anak itu agak bingung dan berkata, "Tentu dengan cara Islam. Saya tak punya agama apapun, tapi saya bukanlah seorang Kristen.
Dan bila sampai mati pemakaman tidak dilakukan, ya akan dilakukan secara Islam, sepenuhnya Islam. Abu menjelaskan lagi bahwa Modin itu tak bisa langsung mendekati ayah anak itu, tetapi ia yang menjadi bebas dapat melakukan sesukanya. Ia berkata bahwa ia sudah mencoba membantu sedapat mungkin, namun ia hati-hati agar tidak melakukan apa-apa yang secara Islam sebelumnya, sebagaimana sebelum ayahnya datang. Sangat disayangkan, ia menyesalkan semua ketegangan yang meliputi suasana itu, bahwa perbedaan-perbedaan politis harus menghasilkan sedemikian banyak kesulitan. Akan tetapi sudah itu, segalanya menjadi upacara terjadi dalam pemakaman tersebut harus menjadi jelas dan sah. Hal ini penting bagi jiwa anak itu. Orang-orang santri dengan agak gembira sekarang mengajikan doa-doa mereka untuk jenazah itu, dan jenazah dibawa ke makam, dikuburkan dengan cara yang biasa. Modin itu kemudian memberi pidato pemakaman yang sebagaimana biasanya, sebagai berkat untuk anak-anak, dan pemakaman itu akhirnya selesai. Tak satu pun sanak keluarga atau perempuan-perempuan pergi ke kuburan itu. Namun ketika ia pulang ke rumah, sekarang sudah sore, selamatan akhirnya dilangsungkan dan roh Taijan dianggap meninggalkan kampung dan memulai perjalanannya menuju dunia lain. Tiga hari kemudian, pada petang hari, diadakan selamatan pertama untuk memperingati arwah. Namun keadaan berubah. Tidak hanya tak ada santri yang hadir, namun juga selamatan itu lebih merupakan sebuah pertemuan pemujaan religius dan politik permai daripada sebuah ritus duka cita. Karman mulai dengan cara tradisional dengan menyampaikan dalam bahasa Jawa yang tinggi bahwa ini adalah sebuah selamatan untuk mengenang kematian Taijan. Sujoko, pemimpin permai, langsung saja berkata, tidak, itu salah. Pada selamatan hari ketiga, Anda hanya makan dan memberi sebuah pengajian Islam yang panjang pada almarhum, dan kita tentu tidak akan melakukan itu. Ia lalu melancarkan sebuah pidato yang panjang bertele-tele. Setiap orang, katanya, harus tahu dasar religius, filosofis dari negeri ini. Andaikan orang Amerika ini, ia menunjuk ke arah saya, ia sama sekali tidak suka dengan kehadiran saya. Datang dan menanyai kalian, apa dasar spiritual negeri ini, dan kalian tidak tahu, tidak malukah kalian? Ia meneruskan memberi seluruh alasan struktur politis nasional yang berdasarkan pada sebuah penafsiran mistis dari Pancasila. Soekarno, ketuhanan, keadilan, kemanusiaan, kerakyatan, dan kebangsaan, yang merupakan dasar ideologis resmi bagi Republik Baru ini. Dibantu oleh Karman dan yang lainnya, ia menguraikan sebuah teori hubungan mikro-makro kosmos yang di dalam individu dilihat tak lain sebagai sebuah tiruan negara, dan negara tak lain adalah gambaran individu yang diperluas. Jika negara harus diatur, lalu individu juga harus diatur. Yang satu mengandaikan dengan yang lain. Seperti Pancasila, presiden merupakan dasar negara. Demikian Panca Indera merupakan dasar individu. Proses penyelesaian keduanya sama, dan inilah yang harus kita ketahui dengan pasti. Diskusi berlangsung selama hampir 1,5 jam, meliputi isu-isu religius, filosofi, dan politis, termasuk tentunya, demi keuntungan saya, sebuah diskusi tentang hukuman mati Rosenberg. Kami istirahat, minum kopi, dan ketika Sujoko hampir mulai lagi, ayah Taijan yang duduk tenang dan tanpa ekspresi tiba-tiba mulai berbicara. Dengan lembut, dengan nada datar mekanis yang aneh. Hampir seolah-olah ia berkata dengan dirinya sendiri, seperti menggumam namun tanpa harapan akan berhasil.
Saya meminta maaf atas aksen kota saya yang kasar, katanya. Tapi saya sangat ingin mengatakan sesuatu. Ia berharap mereka akan memaafkannya. Mereka dapat melanjutkan pembicaraan mereka sejenak. Saya telah mencoba untuk ikhlas, dalam arti lepas, bebas, dan pasrah atas kematian Paijan. Saya yakin bahwa segalanya yang telah dilakukan untuknya telah dikerjakan, dan bahwa kematiannya persis merupakan peristiwa yang terjadi begitu saja. Ia berkata ia masih di Mojokuto karena ia belum dapat menghadapi orang-orang tempat ia tinggal. Tak dapat menghadapi untuk menceritakan mereka masing-masing tentang apa yang terjadi. Istrinya, katanya, sekarang sudah lebih ikhlas. Walaupun begitu, hal ini berat. Ia berusaha mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa peristiwa itu hanyalah kehendak Allah. Tapi hal ini sangat berat karena dewasa ini orang tidak lagi setuju akan segala sesuatu. Orang yang satu mengatakan suatu hal kepada Anda dan yang lain mengatakan hal yang lainnya. Sulitlah mengetahui mana yang benar, mengetahui mana yang baik, ataupun segala sesuatu untuk dipercaya. Ia berkata bahwa ia menghargai semua orang di Mojokuto yang datang ke upacara pemakaman, dan ia menyayangkan upacara tersebut menjadi kacau balau. Saya sendiri tidak sangat religius. Saya bukan orang Masyumi dan saya bukan orang Permai. Tetapi saya ingin anak ini dimakamkan dengan cara yang lama. Saya harap tak melukai perasaan orang lain. Ia berkata lagi bahwa ia berusaha untuk ikhlas, mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa ia hanyalah ingin mengikuti kehendak yang Maha Kuasa. Namun hal itu sangat berat karena segalanya sedemikian membingungkan pada beberapa hari terakhir ini. Sukarlah mengapa melihat anak itu harus mati. Ungkapan publik dari perasaan seseorang semacam itu sangatlah tidak biasa. Ini sangat khas dalam pengalaman saya. Di antara orang Jawa dan di dalam pola selamatan tradisional yang resmi, tentu tidak ada tempat untuk ungkapan semacam ini. Juga tidak ada diskusi filosofis atau politis. Setiap orang yang hadir agak tersentak oleh perkataan ayah anak itu. Dan terjadilah sebuah keheningan yang memedihkan. Sujoko akhirnya berbicara lagi, tapi kali ini menjelaskan secara terinci tentang kematian anak itu. Bagaimana Paijan pertama-tama mengalami demam dan Karman memanggil Sujoko untuk datang dan mengucapkan mantra permai. Tetapi anak itu tidak menanggapinya. Mereka akhirnya membawa ke seorang perawat perempuan di rumah sakit, tempat ia menyuntiknya. Tetapi keadaannya makin memburuk. Ia memuntahkan darah dan dia mulai terkejang-kejang sebagaimana yang dijelaskan Sujoko secara agak jelas. Dan kemudian anak itu mati. Saya tidak tahu mengapa mantra permai tidak manjur, katanya. Mantra itu sebelumnya manjur, kali ini tidak. Saya tahu mengapa. Hal macam itu tak dapat dijelaskan bagaimanapun Anda memikirkannya. Kadang-kadang mantra itu mujarab dan kadang-kadang tidak. Lagi terjadi keheningan dan kemudian setelah sekitar 10 menit diskusi politis kami bubar. Ayah anak itu kembali hari berikutnya ke rumah kediamannya dan tidak diundang untuk selamatan-selamatan selanjutnya. Pada waktu saya meninggalkan wilayah itu sekitar 4 bulan kemudian, istri Karman belum sama sekali sembuh dari pengalamannya. Ketegangan antara orang-orang santri dan orang abangan di kampung itu semakin membesar. Dan setiap orang heran apa yang akan terjadi selanjutnya kalau kematian menimpa seorang dari anggota keluarga Permai. Sekian, itu tadi sedikit cerita mengenai kasus pemakaman Paijan Maki dari buku Clifford Geertz, Kebudayaan dan Agama, yang diterjemahkan oleh Dr. Budi Sujanto, SC. Nah, itu tadi saya mencoba untuk bagaimana apakah saya cukup
bagus atau tidak dalam membacakan sebagai seorang narator, dan ini salah satu proses belajar saya juga dalam apakah dengan membacakan etnografi ini menjadi sesuatu yang menarik atau tidak. Dan silahkan nanti beri komentar dan lain sebagainya apakah seperti itu. Nah, saya harapkan selain saya yang mencoba membacakan etnografi di sini, silahkan Anda nanti coba membaca etnografi untuk cerita-cerita atau etnografi yang menurut kalian menarik. Dan saya cukupkan sekian dulu, nanti kita lanjutkan untuk di pertemuan ke-8 ataupun ya nanti jika silahkan lah kita koordinasi dengan Memdahniar untuk mata kuliah dan tugas-tugas selanjutnya. Oke, terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil Katalino Pacuraning Kasaruga Bahasa Engap Kajubata. Salam.